Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan bedah tajwid juz amma. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas surat An-Nas ayat yang kelima. Ya, surat An-Nas ayat yang kelima. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu surat ini dari awal, dari ta'awud sampai ayat kelima. Ya, baru akan kita bahas nanti hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan surat An-Nas ayat yang kelima ini. Baik, silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, kita mulai bahas dari huruf yang pertama. Ya. Huruf pertama yang ada di ayat yang kelima di surat An-Nas ini adalah huruf hamzah wasal. Ya. Sebagian kita ada yang mengira ini itu huruf alif ya. Padahal ini bukan huruf alif teman-teman. Ini adalah hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal ini apabila berada di awal kalimat, ya, maka dia dibaca. Namun apabila ia berada di tengah kalimat, maka ia tidak dibaca. Ya, contoh hamzah wasal yang ada di awal ayat kelima ini. Nah, ini dibaca dengan harokat fathah, alladzi. Ya, adapun hamzah wasal yang ada di sini, ini berada di tengah kalimat, maka ia tidak dibaca. Ya, tidak kita baca seperti ini, fi suduri annas. Ya, tapi fi sudurin nas. Hamzah wasalnya tidak dibaca. Nah, hamzah wasal ini dari sisi pelafalan saat dia dibaca sama seperti hamzah qata. Ya, hamzah qata itu hamzah yang ini teman-teman. Ya, hamzah yang ini sama dengan hamzah yang ini dari sisi pelafalan. Ya, makhrajnya ada di tenggorokan bagian bawah atau di area pita suara a. Baik, kemudian saat membaca fathah yang ada di atas hamzah wasal ini, ya tentunya fathah yang kita munculkan aslinya tidak ada fathahnya, tapi kita baca dengan fathah. Ya, maka hati-hati saat membaca fathah pada huruf hamzah itu harus dibaca tipis teman-teman. Jangan dibaca alladzi, ya, tapi alladzi, alladzi, bukan o tapi a. Ya, tipis, tidak boleh ditebalkan. Baik, berikutnya masuk ke huruf lam. Huruf lam di sini dalam keadaan bertasydid, teman-teman. Ya. Maka hati-hati saat huruf dalam keadaan tasydid. Ya, ini harus benar-benar ditunaikan tasydidnya. Jangan sampai dibuang ya tasydidnya. Ya, jangan dibaca alladzi, alladzi, tapi alladzi. Ya, ini fatal teman-teman. Kesalahan seperti ini nampaknya mungkin kesalahan ringan, tapi pada hakikatnya ini kesalahan fatal.
ya mentasydidkan huruf yang tidak tasydid atau sebaliknya membuang tasydid pada huruf yang bertasydid. Nah, ini kesalahan fatal karena ia bisa berdampak pada kerusakan makna. Ya, ima berubah ke arti yang lain ya atau menghilangkan maknanya. Ya, tidak ada maknanya. Ya, hati-hati dalam masalah tasydid ini. Ya. Kemudian saat kita mengucapkan huruf yang bertasydid, maka makhraj dari huruf tersebut harus terdengar jelas, ya, harus dikeluarkan benar-benar dari makhraj aslinya. Ya, kemudian sifat-sifatnya semuanya juga harus terdengar jelas, harus tertunaikan semuanya. Baik, kita bahas dari makhrajnya dulu. Huruf lam ini keluar dari sisi lidah bagian depan, teman-teman. Ya, sisi lidah itu di sini. Nah, kelihatan ya? Sisi lidah itu di sini, teman-teman. Di pinggir, tapi bagian depan. Bukan ini kan bagian belakang nih. Ini bagian depannya di sini. Nah, dari sisi lidah ini keluar huruf lam. Sisi lidah ini tempelkan kemana? Tempelkan ke muqaddamul hanak, langit-langit yang ada di depan. Di atas gusi sedikit. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan tempelkan di gusi juga tidak masalah. Ya, tapi kalau yang dijelaskan di kitab-kitab para ulama, hafatul lisan ila muntaha, sampai ke depannya, sampai ke penghabisannya, bertemu dengan muqaddamul hanak. Ya, muqaddamul hanak itu artinya langit-langit bagian depan. Jadi dari sini ke depan menempel ke samping sini juga, teman-teman ya. Nah, ini lam yang sempurna. Jadi kalau mau pelafalannya sempurna, maka tempelkan dari sisi sebelah kiri ke depan sampai ke sebelah kanan, menempel ke muqaddamul hanak atau ke langit-langit bagian depan. Jadi bukan ujungnya saja yang dipakai atau kepala lidahnya saja yang ini. Ya, alladzi. Nah, ini kurang tepat. Yang benar alladzi. Ya, ini huruf lam. Ya, jadi jangan samakan huruf lam ini dengan huruf L dalam bahasa Indonesia. Ya, berbeda ya, teman-teman ya. Kalau L nggak ada aturan, mau menyertakan sisi lidah al atau mau ujungnya saja al, nggak peduli ya. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran sampai kepada kita berdasarkan riwayat. Ya, yang diriwayatkan kepada kita itu seperti apa pelafalannya. Para ulama mengatakan harus menyertakan sisi lidah bagian depan. Bukan hanya kepala lidahnya saja atau ujung lidahnya saja. Ya. Kemudian fathah yang ada di sini juga dibaca tipis. Ya, alladzi, jangan alladzi, jangan ditebal. Ya, kemudian masuk ke huruf berikutnya, huruf zal. Huruf zal keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas. Ya, ujung lidah tuh yang ini, teman-teman ya. Ini ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri bagian atas. Alladzi, digesekkan. Ya. Hati-hati. Sebagian orang ada yang mengatakan huruf zal ini ujung lidahnya digigit. Ya, alladzi, digigit. Nah, kalau seandainya digigit ini nanti akan mencacati sifat rokhawahnya, teman-teman. Jadi hati-hati, yang tepat, yang benar itu makhraj huruf zal adalah ujung lidah dipertemukan ya atau digesekkan dengan ujung-ujung gigi seri atas ya. Jadi seperti ini, teman-teman, dikeluarkan sedikit ujung lidahnya kemudian digesekkan. Ditarik ke dalam. Bukan digigit. Kalau digigit kan begini. Nah, ini kalau digigit tidak akan muncul gesekan tersebut. Ya. Jadi salah ya jika pelafalan huruf zal ini dengan cara menggigit ujung lidahnya. Ya, alladzi salah, yang benar alladzi. Nah, digesekkan. Baik, berikutnya ada ya
madiyah. Ya madiyah ini fungsinya memanjangkan kasroh sebelumnya. Ya, jadi ini vokalnya vokal huruf i yang dipanjang. Alladzi, zi, 2 harakat. Ini disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Ya, panjangnya 2 harakat. Hati-hati jangan sampai miring ya teman-teman ya pelafalan kasrohnya. Jangan dibaca alladzi. Alladzi salah. Alladzi. Nah, jadi harus sempurna kasrohnya. Ya. Cara menyempurnakan kasroh sebagaimana telah kami sampaikan, ya ada 2 cara yang harus dilakukan atau 2 aktivitas yang harus dilakukan oleh organ pelafalan seseorang. Pertama adalah menurunkan rahang, kemudian yang kedua adalah mengangkat sedikit saja lidah bagian tengah. Alladzi, zi, kalau nggak diturunkan, alladzi, ze nggak sempurna. Bukan z tapi zi, ya disempurnakan. Baik, kemudian di sini ada huruf ya lagi. Tapi ya di sini berbeda dengan ya yang tadi. Kalau ya yang tadi ini adalah ya madiyah. Adapun ya yang ada di sini adalah ya ghairu madiyah. Sama-sama huruf ya. Ya, sama-sama huruf ya, tapi huruf ya-nya berbeda. Ya, dengan huruf ya yang tadi. Kalau yang tadi ini adalah perpanjangan kasroh yang ada sebelumnya. Kasroh itu vokal i ya teman-teman ya. Jadi ya ini adalah perpanjangan i sebelumnya. Jadi vokalnya i juga. Alladzi. Nah, kalau ini kalau ditransliterasi ke bahasa kita itu sama seperti huruf y. Yuwaswisu, bukan iwaswisu, tapi yuwaswisu pakai huruf y. Yang ini pakai huruf i kalau dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Jadi berbeda. Ya. Dari sisi makhraj juga beda, teman-teman. Kalau ini alladzi i, yang ini ya madiyah, ini makhrajnya ada di al-jauf atau rongga mulut dan tenggorokan. Alladzi. Nah, ini bertumpunya di mana? Bertumpunya di rongga mulut. Ya, dan juga rongga tenggorokan. Adapun ini yuwaswisu. Nah, ini bertumpunya di mana? Bertumpunya ada di wasatul lisan. Ada di tengah lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya. Nah, tengah lidahnya yang dipakai di sini teman-teman ya, tengah lidah bertemu di sini maksudnya nggak sampai menempel ya teman-teman ya, bertemu di sini maksudnya mendekat saja ya. Jadi jangan salah paham saat kita mendengar istilah makhraj huruf ini, bagian ini bertemu dengan bagian yang itu. Nah, bertemu ini nggak melazimkan ia harus menempel ya. Sama seperti kalau misalnya saya katakan saya tadi bertemu dengan Yasir. Ya, apakah saya menempel? Kan enggak. Ya, mendekat saja itu sudah dikatakan bertemu. Ya. Jadi mendekat, yang tepat itu mendekat. Ya. Mendekat tengah lidahnya itu ke langit-langit you. Kalau sampai bertemu, ya, apa yang terjadi kalau dipertemukan tengah lidah dengan langit-langit? Akan berubah menjadi huruf jim. Alladzi yuwaswisu pakai huruf jim. Nah, ini kalau sampai bertemu, jadi tidak bertemu, dia hanya mendekat saja, yuwaswisu. Ya, huruf ya keluar dari tengah lidah, bertemu atau mendekat dengan langit-langit, kemudian di atasnya ada dhammah yu. Maju teman-teman saat mengucapkan huruf dhammah, majunya sempurna. Yu. Jangan nanggung. Kadang-kadang ada yang males maju nih, nggak mau maju, mulutnya di seperti ini membacanya. Alladzi waswisa, yuwaswisu. Nah, kan sempurna kalau dimajukan bibirnya. Ya. Apa kata Al-Imam At-Tibi rahimahullah? Wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma.
Kata beliau, setiap huruf yang berharokat dhammah tidak akan sempurna pelafalannya kecuali dengan mengumpulkan bibir dengan sempurna. Jadi kumpulkan bibirnya ke depan, yu. Nah, seperti itu ya. Baik, berikutnya setelahnya ada huruf wawu. Nah, huruf wawu juga keluar dari dua bibir yang dikumpulkan ke depan. Ya, jadi langsung buka aja nih teman-teman. Habis yu, wa, langsung buka. Nah, tapi hati-hati saat membuka mulut, jangan sampai menebalkan suaranya. Ya, jangan sampai yuwa, wa, salah nih. Wa, ini tipis. Yuwas, wisu, bukan yuwas, wisu. Ya, ini jadi tebal huruf wawunya. Ya, ini nggak boleh, tidak ada huruf wawu yang tebal di Al-Quran. Jadi huruf wawu semuanya tipis, ya, karena dia memiliki sifat istifal. Ya, tidak memiliki sifat isti'la, jadi ditipiskan bacaannya. Yuwas wisu, bukan yuwas wisu. Ya, paham ya teman-teman ya. Berikutnya huruf sin. Nah, huruf sin. Huruf sin keluar dari ujung lidah. Ya. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan bagian bawah dinding dalam gigi seri bawah. Ya, ujung lidah bertemu dengan bagian bawah dinding dalam gigi seri bawah. Sini teman-teman ya, gigi seri bawah. Ujung lidahnya tempelkan ke situ. Diumpamakan ini gigi, ini dinding luarnya, ini dinding dalamnya, maka ujung lidahnya nempel di sini teman-teman. Dan harus betul-betul tipis. Ya, huruf sin tidak boleh ada unsur tebalnya sama sekali. Sedikit saja dikasih ketebalan di huruf sin ini, maka rawan akan berpindah ke huruf shad. Ya, karena huruf sin dengan huruf shad itu makhrajnya sama teman-teman, bedanya cuma di tebal dan tipis. Ya, bedanya cuma di tebal dan tipis. Kalau sin ditebalkan jadi huruf shad. Begitu juga huruf shad kalau dibaca tipis maka jadi huruf sin. Maka jangan dibaca seperti ini teman-teman. Yuwas, tarik aja bibirnya ke samping untuk menyempurnakan ketipisannya. Jadi fungsi menarik ke samping ini seperti senyum ya. Seperti senyum. Ini fungsinya adalah menjaga ketipisan huruf. Ya. Yuwas nggak akan bisa tebal teman-teman kalau sudah ditarik. Jadi mengunci dia. Mengunci ketipisannya agar tidak ada potensi tebal di sana. Yuwas ditarik, jangan yuwas wisu. Nah, ini jadi huruf shad. Ya, yuwas wisu. Nah, begitu teman-teman. Jadi huruf sin itu ditarik ya ke samping. Baik, kemudian hati-hati, huruf sin memiliki sifat hams dan rokhawah. Ya, artinya dari sisi tekanan dia nggak usah ditekan terlalu kuat pada makhrajnya. Ya, tapi udara dan suaranya mengalir deras. Jangan diputus intinya suaranya. Ya, jadi kalau ada yang memutus suaranya itu termasuk lahan, termasuk kesalahan. Ya, seperti misalnya kadang ada yang membaca seperti ini teman-teman. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini memutus suara huruf sin. Yuwaswisu, yang benar yuwaswisu. Perhatikan aliran suara di huruf sin. Yuwaswi, bukan yuwaswisu. Nah, putus tuh. Yuwas berhenti, wisu. Nah, ini nggak boleh. Yuwaswisu. Jadi alirannya ini terus mengalir deras sampai ketemu dengan huruf wawu yang ada di depannya. Yuwaswi, bukan yuwaswisu. Ya, coba perhatikan. Saya baca 2 kali teman-teman. Kira-kira bacaan mana yang tepat? Fokus ke huruf sinnya. Saya baca 2 kali. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang pertama. Yang kedua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Itu yang kedua. Mana bacaan yang tepat? Yang pertama atau yang kedua? Jawabnya yang pertama. Yang pertama tidak diputus suaranya. Yuwaswisu. Yang kedua, yuwaswisu, ada putus sejenak. Nah, ini namanya rokhawah, teman-teman. Suara yang terus mengalir tidak terputus sampai ketemu huruf berikutnya, itu disebut dengan rokhawah. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau dalam keadaan sukun, alirannya ini terus mengalir sampai ketemu huruf berikutnya. Kalau dalam keadaan tasydid, ya dalam keadaan tasydid, suaranya terus mengalir sampai kita lafalkan harokat yang ada pada tasydid tersebut. Ya, contoh, ya ada nggak huruf sin misalnya, ya dalam keadaan bertasydid. Ya, misalnya bassa. Nah, misal ada lafaz seperti itu, bassa. Alirannya sampai kapan? Sampai kita lafalkan fathah. Bassa. Nah, itu rokhawah. Yuwaswi. Nah, kalau sukun berhentinya kapan? Sampai ketemu huruf berikutnya. Huruf wawu. Baik, bisa dipahami ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan masuk ke huruf wawu, ya. Wawu yang ada di sini sama dengan wawu yang ada sebelumnya, teman-teman. Yuwaswi, wawu yang kasroh ini sama makhrajnya dengan wawu yang ada sebelumnya yang fathah. Ya, tadi kita sebutkan dari mana makhraj huruf wawu? Dari dua bibir yang dimajukan. Yu, ya, yu maju, yu wa. Nah, jadi startnya dari depan. Begitu juga saat kita mengucapkan wawu yang ada di sini. Ya, startnya dari depan. Wi. Nah, bukan seperti ini, teman-teman. Alladzi yuwaswisu, 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 yuwaswisu. Nah, dari depan. Nah, perhatikan, saya baca dengan lambat. Yuwaswisu. Maju dulu. Yuwas, tarik, wisu. Jadi startnya dari depan. Ya, seperti itu teman-teman cara mengucapkan huruf wawu. Ya, mau wawunya fathah, kasroh, dhammah, startnya dari depan. Wa, wi, wu. Nah, dari depan, bukan dari belakang. Wa, repot. Wi, wu. Nah, ini kurang tepat. Jadi sebelum kita mengucapkan harokatnya, posisi mulut sudah ada di depan. Yuwas, nah, belum kasroh, tapi posisi mulut sudah ada di depan. Biar dapat makhrajnya, yuwas, wisu. Nah, jadi wisu begitu kasroh itu startnya dari depan. Baik, kemudian huruf sin yang ada di sini sama seperti sin yang ada sebelumnya. Su, startnya dari belakang. Ya, startnya dari belakang, mulainya dari belakang kalau huruf sin. Yuwas, wi, su. Nah, su, jangan dari depan. Su. Ah, ini khawatir nanti jadi menebal. Tadi kita jelaskan huruf sin kalau ditebalkan jadi huruf apa? Jadi huruf shad. Nah, maka hati-hati, startnya itu supaya terjaga ketipisannya dari belakang. Su, su, su. Jadi saat kita mengucapkan huruf sin yang berharokat dhammah, perhatikan posisi bibir, start awalnya itu dari senyum. Su, su, su. Nah, jangan dari normal su atau malah dari depan su. Nah, ini akan berpotensi huruf sinnya terbaca menebal, bukan sengaja ditebalkan, kadang nggak sengaja. Ya itu ulah kita sendiri karena nggak mau menarik, ya nggak mau ditarik ke samping, nggak mau ditarik ke belakang gitu ya, maka otomatis huruf sinnya ini akan terbaca tebal tanpa kita sengaja. Ini nggak boleh, ya. Di bedanya, nah yang ini teman-teman lihat di sini su dengan yang ini shad, bedanya di mana? Kalau sin itu startnya dari belakang teman-teman, su, su, su. Yang ini su, nah, dari normal su,
su. Ya, beda suaranya su dengan su, beda. Ya. Baik, kembali lagi ke sini huruf sin ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, huruf fa. Fi sudurin nas. Baik, huruf fa keluar dari ujung-ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Fi. Nah, dikasih angin ya teman-teman, dikasih udara, dikasih aliran nafas. Ini yang disebut dengan hams. Ya, fi. Tapi hati-hati. Saat kita mengucapkan hams pada huruf fa, jangan sampai melibatkan pipi, menggelembungkan pipi seperti fi sudurin nas. Ini nggak perlu. Ya, fi sudurin nas salah. Yang betul fi sudurin nas. Fi bukan fi. Ya, harus ada anginnya. Tapi cara melafalkannya, mengeluarkan anginnya itu tidak perlu menggelembungkan pipi. Ya. Kalau nggak ada anginnya bagaimana ya? Salah. Ya. Berarti tidak memunculkan sifat hamsnya, cacat sifat hamsnya. Ya, terkadang ada sebagian orang, mohon maaf ya, mengucapkan huruf F itu dengan huruf P ya. Pi sudurin nas. Pi sudurin nas ini dua bibir. Ya. Ini nanti temenan sama huruf ba ya. Ba itu kan dua bibir. Bi sudurin, pi sudurin nas, salah. Fi sudurin nas melibatkan gigi seri bagian atas. Ya. Jadi gigi seri ini, teman-teman. Nah, ujung gigi seri ini, nah yang ini ya, tempelkan ke perut bibir, batnus syafah. Kalau para ulama ahli tajwid menyebutnya dengan istilah batnus syafah atau perut bibir. Perut bibir itu yang mana? Ya, perhatikan teman. Kalau saya mingkem seperti ini, perut bibirnya nggak kelihatan. Tapi kalau saya tarik, ini perut bibir. Fi, di situ. Keluarkan anginnya. Fi, awas, jangan menggelembungkan pipi. Fi sudurin nas. Ya, itu cara mengucapkan huruf fa. Ya, dilatih ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada sebagian yang mengucapkan pakai huruf P, udah bisa fi, nanti balik lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, pakai huruf P lagi. Ya, ini hati-hati, jadi harus sering dilatih. Baik, setelah huruf fa ini ada ya madiyah, sama seperti ya yang ada di sini. Ya, fungsinya adalah untuk memperpanjang harokat kasroh. Dipanjangnya di sini dua harokat ya teman-teman. Yang matnya sama, mat asli atau mat tabi'i. Baik, kemudian sudurin nas ini sebenarnya huruf sin yang ditebalkan. Huruf sad ini huruf sin yang ditebalkan. Makhrajnya sama. Tadi sin makhrajnya di mana? Huruf sin makhrajnya ada di ujung lidah, bertemu dengan bagian bawah dinding dalam gigi seri bawah. Itu huruf sin. Sad juga demikian. Ya, bedanya sad tebal, sin tipis. Bagaimana cara menebalkannya? Nah, terkadang ada pertanyaan seperti itu. Agar beda antara huruf sad dengan huruf sin. Ya. Jadi saat kita ingin menebalkan suara huruf sad, ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar ketebalannya ini sempurna dan berbeda dengan huruf sin. Ya, yang pertama adalah mengangkat lidah bagian belakang. Nah, kalau diumpamakan ini lidah diumpamakan ini lidah, bagian belakang tuh yang ini teman-teman. Nah, diangkat seperti ini. Nah, posisinya. Beda dengan sin. Kalau sin relax. Ya, misal kita ucapkan huruf yang fathah deh. Ya, sa relax bagian belakangnya, tapi huruf shad dia menegang. So dia fathah ya. Sa kasrah. Si dhammah. Su sad. Su. Jadi dia menegang ya lidah bagian belakangnya. Kemudian tenggorokan terasa menyempit teman-teman saat kita mengucapkan huruf shad. Ya, berbeda dengan huruf sin. Su biasa saja, tapi su ini agak menyempit di sini ya di tenggorokan. Nah, itu bedanya dan perlu dilatih ini teman-teman ya.
Baik, berikutnya huruf dal. Ya, huruf dal. Ya, huruf dal ini huruf yang keluar dari ujung lidah, ya, bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Du, 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 sudu, sudu, sudu. Ya, sebagian guru kami ada yang menjelaskan dhammah yang ada pada huruf sad ini agak sedikit berbeda, sedikit saja dibedakan dengan dhammah yang ada pada huruf dal. Ya, beliau mengatakan huruf sad itu saat di dhammah itu kan tebal, maka dhammahnya agak membulat, su. Adapun dhammah yang ada pada huruf dal ini agak memipih, du, sudu. Ya, wallahu alam. Ya, seperti itu yang kami dapatkan dari sebagian guru kami. Ya, sebagian yang lain mengatakan tidak dibedakan, sama saja. Ya, wallahu alam, ini hanya perbedaan sedikit saja ya. Ya, intinya mulutnya sama-sama dimonyongkan. Intinya itu ya. Saat mengucapkan dhammah itu kan intinya mulutnya maju, mengumpul gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tibi tadi. Ya, kata beliau, ya tidak akan sempurna ya huruf yang berharokat dhammah illa bi dhammi syafataini dhammah. Ya, kecuali dengan cara mengumpulkan dua bibir dengan sempurna. Du. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, berikutnya masuk ke huruf waw. Nah, waw yang ini adalah waw maddiyah. Waw maddiyah dikeluarkan dari rongga mulut dan tenggorokan. Ya, ini berbeda teman-teman dengan waw yang ada di sini. Waw yang ada di sini tadi yuwas, wisu, tumpuannya ada di dua bibir. Yuwas, wisu, huruf W. Ya, huruf W kalau dalam bahasa kitanya nih. Kalau yang ini perpanjangan dari huruf U. Ya, vokal U sebelumnya. Sudu, ini dipanjang pakai huruf waw ini. Jadi ini sebenarnya vokalnya vokal U, bukan vokal W. Itu bedanya antara waw maddiyah dengan ghairu maddiyah. Nah, hati-hati, waw di sini dibaca tipis, teman-teman. Suduri, suduri, du jangan du tebal, du tipis. Ya, hati-hati, dijaga ketipisannya. Berikutnya huruf ra. Nah, huruf ra di sini dalam keadaan kasrah, berarti dia harus dibaca tipis. Suduri, ri, jangan uri, uri. Nah, nggak boleh. Huruf ra kasrah di Al-Quran semua dibaca tipis. Ya, jadi ini memang huruf yang agak unik. Ya, huruf ra ini terkadang dia wajib dibaca tebal, terkadang dia wajib dibaca tipis, terkadang boleh dibaca tebal atau tipis. Ya, tergantung kondisinya. Nah, kalau yang ini wajib kasroh ataukah boleh wajib tipis ataukah boleh tipis atau boleh tebal? Jawabnya ini wajib tipis. Ya, sepakat para ulama, ini wajib ditipiskan, tidak boleh suduri, tidak boleh ditebalkan. Ya, jadi kaidahnya gini teman-teman, kalau kita menemukan huruf ra kasroh di Al-Quran, tipiskan. Ya, tidak boleh dibaca tebal. Kalau tebal bagaimana? Salah. Ya, apakah salah huruf ra-nya berpindah ke huruf lain? Enggak. Huruf ra-nya tetap huruf ra, cuma salah di tebal dan tipisnya. Sehingga kesalahan ini termasuk kesalahan yang ringan. Insya Allah masuk kesalahan ringan. Kalau ada yang membaca huruf ra di sini tebal, kita katakan salah. Ya, nggak mungkin kita katakan benar. Kita katakan dia salah, tapi kesalahannya ini tidak sampai mengeluarkan huruf ra itu dari eksistensinya. Ya, ra tetap ra, cuma bedanya ya ra-nya yang harusnya dibaca tipis, ya Anda baca tebal. Ya, sama kayak di sini. Bismillahirrahmanirrahim, ini ra tebal. Kalau dibaca tipis bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca tipis. Kita katakan salah, tapi salahnya ringan, tidak fatal, tidak mengeluarkan ra dari eksistensinya. Tetap huruf ra, cuma salah di tebal tipisnya saja. Oke, jadi intinya kesimpulannya huruf ra di sini dibaca tipis, ri. Nah,
Untuk menyempurnakan ketipisan huruf ro sama seperti huruf sin, ditarik ya. Suduri, ri ditarik ya. Ditarik kemudian diturunkan ri ya, rahangnya ke bawah karena dia kasroh. Maka akan menjadi sempurna insyaallah ya. Berikutnya hamzah wasal yang ada di sini tidak dibaca ya karena ada di tengah kalimat. Lam yang ada di sini tidak dibaca juga karena terjadi yang namanya idgham syamsi, setelahnya ada huruf nun tasydid, jadi langsung rin. Nah, ini anggap tidak ada, lamnya juga anggap saja tidak ada, jadi nggak usah dibuat pusing dengan hamzah wasal dan lam di sini. Langsung kita beralih ke huruf nun. Ya, huruf nun makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan gusi. Rin. Nah, ini dialirkan teman-teman. Dialirkan ya suaranya karena di sana ada gunnah mutawwalah. Gunnah yang dipanjangkan. Jadi harus sabar. Kadang ada yang nggak sabar nih teman-teman, langsung main fathah saja. Ya, baru masuk ke huruf nun langsung fathah. Ya, padahal sabar dulu, nunnya alirkan dulu, baru baca fathah setelah mengalir ya nunnya. Kadang ada yang membaca seperti ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini salah. Ya. Nunnya ditahan dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, jadi ditahan sejenak ya, setelah dialirkan ditahan baru ucapkan harokat fathahnya. Baik, di sini fathah tipis, setelahnya ada alif. Alif fungsinya untuk memanjangkan bacaan huruf nun ini. Yang tadinya dibaca satu harokat, kemudian setelahnya ada alif, maka menjadi panjang. Pertanyaannya, berapa harokat? Ya, panjangnya nun di sini. Jawabnya opsional. Silahkan kalau mau Anda baca 2 harokat boleh, 4 harokat juga boleh, 6 harokat juga boleh. Jadi ada 3 opsi. 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Ya, silahkan. Mau 2 harokat, ya berarti dia nggak terlalu panjang, 2 harokat saja. Sebagian ulama mengistilahkan mat yang 2 harokat ini dengan istilah qasr. Ya, dengan istilah qasr. Ya, dipendekkan. Pendek di sini pendek minimal 2 gitu, bukan 1 harokat. Nah, itu istilah sebagian ulama ya. Ya, boleh di mad. Mad berarti di atas 2. Ya, boleh di mad. Jadi ada istilah qasr, ada istilah mad. Qasr itu maksudnya mad yang 2 harokat. Mad itu maksudnya yang lebih dari 2 harokat. Ya. Nah, ini yang disebut dengan mad arid lisukun. Ya, karena setelahnya huruf sin yang kasroh, kasrohnya kita ganti pakai sukun. Ini disebut dengan sukun arid. Mad yang ada di sini disebut dengan mad arid lisukun. Ya, untuk huruf sin tadi udah kita bahas ya makhrajnya. Ya, tinggal didengarkan ulang kalau lupa. Ya, huruf sin makhrajnya ada di mana? Dengarkan aja. Ya, di setel lagi nih. Atau diulang lagi sebagian videonya pas di huruf sin. Nah, situ ada penjelasan makhrajnya. Baik. Jadi cara membaca surat An-Nas ayat yang kelima seperti ini teman-teman. Saya baca 3 kali ya. Silakan teman-teman simak dengan baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini jangan sampai sudu, jangan berlebihan juga ya. Cukup tidak ditarik sudu. Nah, itu sudah bisa membedakan antara huruf sin dengan huruf shad. Sekali lagi. Perhatikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, oh ya, satu lagi hati-hati teman-teman. Jangan fil sudu. Fil sudu. Ini dijaga kasrohnya fi sudu. Fi sudu. Jangan fil sudu. Ya, coba dengarkan sekali lagi ya.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, seperti itu. Bukan begini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu miring nih harokat kasrohnya. Ini hati-hati teman-teman ya, jangan sampai terkontaminasi kasroh yang ada di sini atau huruf ya yang ada di sini dengan tebalnya huruf shad yang ada di depannya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan bedah tajwid juz amma di surat An-Nas ayat yang kelima. Selamat berlatih teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk membaca Al-Qur'an dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami, silahkan langsung saja bertanya di kolom komentar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.